Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Yasin. Ya, saya akan menceritakan perjalanan saya sejak saya awal sampai akhirnya saya menjalankan bisnis ini sampai akhirnya saya menjadi seorang bintang 8 ya. Saya sekarang usia 27 tahun. 27 tahun lalu saya dilahirkan di kota yang dekat dengan Medan namanya Siantar ya. Dan setelah dilahirkan itu saya pindah ke Medan, sekolah seperti biasa sampai akhirnya lulus SMA dengan ranking yang luar biasa. Terus setelah itu kuliah D1. Selesai kuliah, saya akhirnya bekerja sebagai teknisi komputer. Kenapa saya bekerja sebagai teknisi komputer? Karena memang saya suka komputer, bukan karena uang. Segi keuangan di keluarga kita sangat bagus. Jadi bukan karena uang saya bekerja, tapi karena saya suka. Setelah itu saya merasa bosan dengan pekerjaan itu, 2 bulan saja kerja, saya pecat bos saya, dan saya terbang ke Taiwan menjadi TKI. Nah, alasan saya bekerja di Taiwan kembali bukan karena uang. Uang di keluarga saya sangat mencukupi. Saya di sana tujuannya satu, jalan-jalan. Kalau biasa orang jalan-jalan ke Taiwan, paling bisa sebulan, benar gak? Tapi kalau saya dapat visa TKI, saya bisa kerja 2 tahun di sana. Apapun sudah saya nikmati di jalan-jalan di sana. Setelah pulang dari Taiwan, saya mencoba berbisnis laptop tadi. Ternyata usaha saya tidak bisa jalan dan saya tinggalkan. Ya, namanya juga orang tua kaya. Akhirnya abang saya dari Jakarta telepon. Sin, sekarang lu kan nggak kerja apa-apa kan? Bantu orang tua kagak dan lain sebagainya. Gimana kalau Anda jalankan bisnis Tiansi saja? Tiansi? Apa itu? MLM. Oh ya gitu ya. Oh, boleh. Saya coba segitu. Dan saya ambil peluang ini, saya jalankan. Sebenarnya ketika pulang dari Taiwan, papa saya itu sudah tidak punya teman. 2 tahun tinggalkan Indonesia, mana bisa punya teman lagi, ya. Sepulang dari Taiwan saya jalankan usaha nih, nggak punya teman. Tapi menariknya karena papa saya seorang pengusaha, papa saya referensikan banyak temannya. Karena teman-temannya itu respect dengan papa saya, bukan saya, ya. Mereka jalankan dengan serius dan akhirnya saya menjadi bintang 8. Sebentar Bapak Ibu, Anda tepuk tangan apa? Ada yang menarik dari cerita tadi? Ada? Sebenarnya saya kasih tahu ke Anda, cerita tadi itu bohong semua. Tahu gak kenapa saya cerita seperti itu? Tadi itu terlalu mudah hidupnya, benar gak? Dan Anda dengar pun bosan. Seandainya tadi saya cerita sampai selesai, selamat malam, terima kasih, saya terus pulang. Menurut Anda gimana itu? Mungkin di luar digebukin ya. Nah, saya ingin nunjukin satu hal kepada Anda. Banyak sekali orang yang jalankan bisnis ini, mereka berpikir satu hal, maunya yang mudah. Kalau bisa mah cara yang mudah lah. Ada cara lain nggak? Yang mudah. Kebayang nggak? Tadi Anda mendengar cara yang mudah, sukses di usaha ini, Anda merasa tidak nyaman. Benar nggak? Nah, kebayang kalau Anda sukses dengan cara mudah berdiri di sini, apa yang terjadi? Ditimpuk juga kan? Jadi mau nggak Anda jalankan usaha dengan cara yang mudah-mudah saja, tapi nggak sukses-sukses? Jalankan dengan cara unicorn. Dan satu hal lagi, saya pelajari. Saya melihat kenapa begitu banyak orang yang jalankan bisnis ini dan akhirnya sukses, bisa berbicara di visi seminar sampai mencapai 1-2 jam. Bukan 1-2 menit seperti cerita saya tadi. Karena prosesnya, karena perjuangannya, karena tantangannya. Jadi kalau seandainya hari ini Anda berjumpa dengan tantangan, ya harusnya Anda langkur. Kenapa? Itu akan menjadi cerita sukses Anda. Oke Bapak Ibu? Jadi kalau begitu Anda sudah tahu ya, di bisnis ini yang namanya tantangan itu langkur. Oke? Jadi kalau begitu tugas saya selesai dong. Unicorn kan minta saya kesini kan tujuannya membuat orang mengerti bisnis ini emang seperti itu prosesnya. Jadi selesai dong. Oh tentu tidak ya. Nah ini yang cerita sebenarnya. Cerita lagi. Ini yang kisah sebenarnya ya. Sebenarnya saya dulu sekolah ya boleh dibilang ranking bontot. Oke. Yang terbaik dari ranking saya adalah 3 besar dari belakang. Oke. Itu terbaik. Oke. Lulus sekolah, saya kuliah karena benar-benar saya punya impian. Ini impian saya cerita. Dulu saya punya impian pingin buka toko komputer karena memang benar saya suka komputer. Saya kerja di komputer sebagai teknisi komputer 2 bulan, sekedar kerja saja sambil kuliah. Tujuannya kata orang, kalau Anda punya kuliah atau D1, Anda lebih mudah terbang ke Taiwan. Saya kuliah tujuannya ke Taiwan. Hebat nggak? Tapi lucunya, kerja di Taiwan bukan sesuatu yang menyenangkan, ya. Untuk mencapai impian ada harga yang harus dibayar. Satu hari pertama saya bekerja di Taiwan itu gak gampang. Saya cerita sedikit. Bagi Anda yang kepikir mau keluar negeri kerja, dari cerita ini harap bisa menyadarkan Anda, ya. Saya nggak tahu kenapa saya bisa ngotot pergi ke sana. Padahal saya tipe anak mami, maunya di rumah terus, gak suka keluar. Tahu lah orang komputer ya.
Ada orang komputer di sini? Kalau orang komputer kan tahu ya, ngomong sama komputer enak, ngomong sama manusia gak suka. Kenapa? Kalau saya lagi gak seneng, saya matiin komputer bisa. Tapi kalau saya lagi gak seneng gak bisa matiin orang, kan? Itu masalah. Itu dulu saya orangnya sangat gak bisa bergaul, ya. Dan setelah saya di Taiwan itu, sampai di sana hal menarik yang saya lihat. Biasa menurut Anda, anjing itu digunakan untuk jaga rumah, benar ya? Saya waktu diantar sampai ke sana ke agensinya, terus saya nginap di satu ruko, ya dikhususkan untuk agensi. Terus malamnya itu anjing dilepas. Tujuannya apa tau nggak? Jaga kita jangan keluar. Hebat kan? Kalau biasa anjing itu digunakan jangan sampai orang di luar masuk ke rumah. Kalau ini jangan orang rumah keluar. Itu dulu. Saya baru tahu dihina seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting punya uang, buka toko komputer sesuai dengan impian. Apapun dibayar. Oke? Keesok harinya saya diantar kerja. Hari pertama kerja, saya langsung ketemu yang namanya bahan kimia. Kalau nggak salah namanya H2O2. Ya, itu bahan asam yang sangat berbahaya. Dan hari pertama bekerja, pada malam harinya ujung-ujung jari saya itu terkelupas. Itu karena bahan kimianya. Malam hari ini 10 jari itu kayak mengeras. Sakitnya luar biasa. Tapi karena impian kembali, itu semua tidak jadi masalah. Ya. Dan saya teruskan singkat cerita, 2 tahun telah berlalu saya bekerja di sana. Dan awalnya saya nyaman kerja di sana dengan penghasilan hampir 10 juta per bulan, hampir. Ya, lumayan nggak? Lumayan ya, hampir 10 juta per bulan. Jadi saya sempat nyaman hidup di sana. Saya pernah di sana sekali makan itu sampai satu orang makan bisa 300.000. Hitung uang sana ya, oke? Nah, saya ketika itu hidupnya sempat nyaman, tapi terakhir saya sadar setelah satu setengah tahun bekerja di sana saya tersadar karena pada waktu itu kondisi lagi buruk. Ketika itu Taiwan lagi goyang ekonominya. Karena kenapa? Semua produk larinya ke China. Karena China lebih murah. Kita nggak punya kerjaan, nggak ada orderan. Sehingga perusahaan memberikan orang yang namanya cuti. Ya, cuti tapi potong gaji. Akhirnya saya mulai di sana, saya pikir ini nggak betul. Terus saya lihat orang-orang yang kerja di sana, saya saja kerja mati-matian itu lembur loh. Itu lembur satu hari lembur 4 jam, satu hari lembur 8 jam. 48. Berarti sehari 16 jam kerja, 12 jam kerja, 16 jam kerja, 12 jam kerja. Pernah nggak Anda kerja selama itu? Sehari 16 jam, sehari 12 jam, sehari 16 jam, sehari 12 jam. Saya lakukan selama berbulan-bulan seperti itu. Sampai teman saya bilang bahasa ininya Hokkien sana ai chi mai mia. Ngerti ya sebagiannya? Mau uang nggak mau nyawa. Karena saya mirip kayak tengkorak gara-gara itu. Dan saya tersadar satu hal setelah 1,5 tahun bekerja di sana. Ya, saya melihat supervisor saya, orang asli sana, gajinya pasti lebih tinggi, apalagi supervisor. Masalahnya dia kerja 10 tahun lebih seperti itu dan gak berubah. Apalagi mandor saya cewek, kerja dari pagi sampai malam. Oke? Kalau dia malam pulang rumah, suaminya kerja dari malam sampai pagi. Jadi apa arti dari hidup itu? Wah, itu saya gak mau. Akhirnya saya terpikir, kalau begitu saya harus punya usaha sendiri. Kembali teringat impian saya yang sudah saya lupakan. Akhirnya saya minta pulang, ya, kembali ke Indonesia. Saya mencoba berbisnis. Awalnya saya mau bisnis komputer. Ternyata waktu itu saya bocoran Bu Anda, saya cuma bawa pulang uang ke Indonesia sekitar 60 juta. 60 juta itu nggak bisa buka toko komputer, nggak bisa. Karena waktu itu di kota Medan tuh persaingannya ketat, minimal 200. Karena nggak bisa, pas ditawarin di Batam, saya pernah ke Batam ya, Anda bisa beli laptop yang harganya murah karena second. Oke? Dan saya coba ke Singapura, jalan-jalan ke beberapa tempat, tapi saya udah lupa tempatnya apa di Batam ini. Saya beli laptop, saya jual ke Medan, saya beli laptop, saya jual ke Medan. Dasar anak oon, saya kasih tahu Anda. Nggak pernah hitung biaya pesawat terbangnya. Hebat kan? Itu saya. Tahu nggak? Sebulan minus saya 4 juta sebulan. Minus saya sebulan 4 juta loh. Sudah potong keuntungan dari laptop tadi. Dan kebetulan waktu itu memang usaha laptop lesu. Kenapa? Karena waktu itu Tukul belum nongol. Ya, belum kembali ke laptop. Akhirnya usaha saya nggak jalan. Dan ketika itulah saya bangkrut total. Ketika bangkrut, family saya di Batam pernah nawarin saya untuk coba jadi agen asuransi. Ya, dan saya langsung menerimanya. Itu waktu itu sisa uang saya sedikit. Caranya gimana? Gampang. Anda tinggal beli polis, Anda sudah jadi agennya. Oh ya gitu aja ya. Saya beli. Tahu nggak tujuan saya jadi agen asuransi itu apa? Saya bocoran Bu Anda. Sebenarnya saya tidak tertarik dengan marketing. Saya memilih bidang itu karena saya pingin orang kalau tanya ke saya, Yasin sekarang kerja apa? Agen asuransi.
Maksudnya saya masih punya kerjaan loh. Nah, satu hal saya bagi ke Anda. Banyak orang di luar sana ya punya penghasilan 500.000, 1 juta. Itu pun masih bisa hidup. Padahal sebenarnya itu gak bisa hidup. Serius, itu gak bisa hidup. Tapi mereka ngotot kerjakan seperti itu. Tujuannya apa tahu? Biar orang tahu dia masih hidup. Maksudnya masih bekerja gitu. Jadi bagi Anda yang masih penghasilan 500.000, 1 juta ya, segera bertobat, jalankan bisnis dengan serius. Ya. Saya bisa ngomong gini karena sekarang penghasilan saya sehari itu sekitar itu. Jadi ya bisa ngomong gini ya. Dulu saya juga sama seperti Anda, gak bisa ngomong. Ya, sama aja ya. Nah, setelah saya kembali tadi, saya akhirnya bangkrut. Saya agen asuransi, tapi gak jalankan. Gak pernah tawarin orang. Selama saya jalankan asuransi, hanya satu yang saya berhasil goalkan, yaitu saya sendiri. Itu ya. Dan akhirnya setelah itu saya pulang ke kota Medan dan tidak kerjakan apapun. Cuma di rumah dong. Ditanya orang agen asuransi. Ditanya orang agen asuransi. Tapi di rumah terus. Ya, akhirnya mama kesal juga. Dan benar abang saya dari Jakarta telepon saya. Yasin, Anda kan sekarang gak kerja. Ini ada bisnis bagus. Namanya Tiansi. Apa? MLM ya? Iya, abang saya kan gak tahu. Dulu kan gak ada starter pack ya. Iya katanya. Oh kalau MLM saya gak tertarik. Saya sekarang kan agen asuransi. Hebat kan? Nah itu dia, itu orang yang punya penghasilan 500.000, 1 juta kira-kira seperti itu. Saya mah kerja, sama kan? Saya lebih parah dulunya ya. Tapi mama bilang gini, Yasin coba kamu lihat lah, namanya peluang kan lihat saja, nggak ada salah kok. Ya udah nanti kalau ada waktu saya lihat. Kebetulan itu diadakan setiap hari Minggu ya. Minggu pertama telah berlalu, Seninnya abang saya telepon dari Jakarta. Ini saya salut abang saya, ngototnya luar biasa. Dari Jakarta telepon, halo, sudah pergi ke acaranya belum? OPP? Ya, itu di Garuda Plaza. Boleh dibilang cukup jauh dari rumah tempat tinggal saya. Belum. Kenapa? Itu tempatnya mah jauh. Saya belum pernah ke sana. Saya kan tipe tadi cerita anak mami ya, nggak tahu jalan loh, serius. Saya cuma sejak dari kecil sampai dewasa sampai ke Taiwan, pulang Taiwan. Saya cuma tahu rumah saya ke rumah nenek, rumah saya ke beberapa pelaja, 2 pelaja aja saya tahu. Yang lain saya nggak tahu. Jadi tempat itu sama sekali saya nggak tahu. Itu minggu pertama saya tolak. Saya punya alasan. Ini alasan. Saya nggak tahu tempatnya, terlalu jauh. Oke? Cobalah, kamu tanya-tanya orang. Mama kan tahu jalan, mama saya lebih tahu jalan, loh. Mama kan tahu jalan, tanya mama. Oke. Minggu kedua, ya. Minggu kedua berlalu. Seninnya telepon lagi. Sudah pergi belum? Jawabnya apa? Belum. Anda tahu juga ya? Sering ketemu orang seperti itu? Oh, sering ya? Belum. Kenapa? Oh, saya sudah tahu tempatnya. Ternyata tempatnya itu sudah dekat luar kota. Dan itu terlalu jauh, saya nggak bisa ke sana. Kalau saya takut, saya bilang, ngeri sana gelap. Karena saya memang anak rumahan. Akhirnya dibilang, alah lu kan nggak punya kerja. Ada agen asuransi. Oke? Enggak, itu kan agen asuransi kan belum menghasilkan kan. Diem saya, nggak bisa ngomong kan. Diem jawaban terbaik, benar nggak? Nah, akhirnya dibilang, coba lu ajak abang kamu ke sana. Ada teman kan lebih enak. Ya, oke lah. Pada minggu keempat, telepon lagi. Ya, minggu ketiga telepon lagi. Sudah pergi lihat belum? Jawabnya belum. Kenapa? Coba hari biasa, hari Minggu kan saya jalan-jalan sama teman. Padahal tahu nggak? Itu alasan yang bohong. Kenapa? Saya sudah nggak punya teman. Mau jalan pakai apa? Mau jalan sama siapa? Itu orang punya alasan kayak gini. Dan sampai pada minggu keempat, kebetulan waktu saya jemput mama saya ke rumah bibi saya, mama saya bilang, Yasin, malam Anda ada kemana-mana? Enggak, saya sudah lelah, saya mau pulang saja. Oh cocok lah kalau gitu. Kita ke Garuda Plaza, yaitu ke OPP Tiansi. Tuh mati aku. Kok seperti ini? Karena mama yang ngomong, saya nggak punya pilihan lain. Saya jalankan terpaksa. Sambil cemberut, mukanya tahu orang cemberut ya. Mana jalannya? Belok mana? Bisa seperti ini. Pokoknya cari alasan biar itu gak terjadi. Tapi akhirnya mama saya terus memandu, akhirnya sampai ke Hotel Garuda Citra. Sampai dalam masuk. Ya, mama saya yang tanya, saya nggak mau tanya, dan saya memang nggak suka ngomong sama orang. Oke, mama saya tanya, di sini ada OPP Tiansi ya? Nggak ada. Wah, syukur Tuhan bantu saya. Benernya kayak gitu kan? Ternyata si Sapan itu kurang asam. Bu, kalau OPP Tiansi bukan di Hotel Garuda Citra, di Garuda Plaza di seberang. Kebangetan. Marah saya ini, kok bocor-bocorin? Emang saya ada utang apa? Sehingga bocorin seperti itu, akhirnya saya terpaksa ke sana.
Ternyata hari ini saya baru tahu gara-gara si Sapan tadi, ya, saya menjadi seorang bintang 8, ya. Jadi Sapan tadi bukan kurang asam, itu malaikat saya. Tapi satu hal, saya terlanjur lupakan orangnya siapa. Jadi gak dapat bagian lah, terpaksa, ya. Akhirnya saya diminta untuk ke seberang, cerita tadi ke seberang, masuk ke sana, ditunjukin naik ke lantai 2, ya. Waktu masuk, bayar. Ngamuk saya, gila, bayar nih. Senggol mama senggol saya, ya terpaksa keluar uang. Kebayang gak, film yang tidak suka Anda nonton, Anda harus bayar untuk duduk di sana nonton. Kebangetan gak? Kebangetan. Udah itu gak apa-apa. Kalau orang gak suka kan maunya duduk depan, duduk belakang kan? Belakang full semua kayak sekarang. Yang paling kosong di depan semua. Dan orang persilakan saya di depan, Pak. Apa salah saya? Kenapa saya dihukum seperti itu? Akhirnya saya terpaksa duduk depan, ya. Dan gaya duduk saya, Anda tahu lah kalau orang sombong, ya. Kalau ada kursi saya praktein gini, ya. Merengkan gaya, lipat tangan, ya. Mata entah lihat ke kanan kiri. Oke, stres pikiran. Oke. Terus waktu itu masih pakaian ketat. Mama duduk di samping saya, dengarkan dengan seksama, saya gak tahan, pengen cepat pulang. Tapi mau pulang juga gak bisa duduk depan. Jadi satu pengalaman buat Anda. Kalau Anda punya prospek, kasih dia duduk depan, gak bisa pulang itu. Hal menarik yang terjadi adalah ketika informasi demi informasi masuk, ada keluar kata aset, ting, connect. Karena kenapa? Selama ini yang saya cari itu adalah aset. Saya selama ini pikirnya mau buka usaha, tapi usaha kan belum tentu aset kan. Ternyata ada sebuah informasi yang mengatakan ada sebuah aset yang bisa Anda bangun dengan modal kecil. Duduk saya jadi tegak langsung, ting, lihat. Apalagi penghasilan potensinya 40 juta per bulan. Kebayang ya, saya kerja di Taiwan kayak gini, ya, kerja mati-matian. Saya pernah di Taiwan pegang rekor lembur terbanyak selama setahun. Lembur saya mencapai 1.500 jam lebih. Lembur. Bukan kerja loh, di luar kerja, lembur. Jadi satu hal saya kasih tahu ke Anda, di dalam diri saya tetap mengatakan satu hal. Saya lebih takut miskin dibanding kerja keras. Sekeras apa saya berani bayar harganya, itu saya. Ya, tapi memang dasar orangnya awalnya negatif, ya, ketemu MLM. Kenapa saya negatif dengan MLM? Karena selama ini yang saya jumpai MLM di luar sebelum ketemu Tiansi, selalu datang-datang tawarin produk. Belum lagi Anda ketemu orang yang datang-datang pinjam dompet kamu. Kenapa? Pinjamin. Disemir. Nah, bagus kan? Iya, bagus. Pinjam sepatu kamu. Kenapa? Disemir juga. Nah, mana lebih kilat? Coba bandingkan dengan produk yang kamu pakai. Kayak gini kerjanya, suruh saya. Mana mau? Itu alasan kenapa saya menolak multi level marketing. Tapi di Tiansi berbeda. Sejak awal Anda dilatih menjadi seorang presenter, ya, pemakai presenter, benar? Anda dilatih sebagai seorang negosiator. Seorang pengusaha harus pintar negosiasi nggak? Di usaha ini ketemu orang itu negosiasi loh, harus cari tahu. Dan ini menariknya, saya akhirnya bergabung di usaha ini karena satu malam penuh setelah dengar acara itu, saya nggak bisa tidur. Setiap jam saya tahu, jam 1, jam 2, jam 3, saya tahu semua. Nggak tidur. Pagi bangunnya ini terang 100 watt. Langsung ke bank, ambil uang 2 juta, uang terakhir. Nah, saya bocoran buat Anda jangan ketawa. 2 juta itu sebenarnya bukan uang terakhir. Sebenarnya saya sudah hutang mama saya sangat banyak. 2 juta itu sebenarnya uang simpanan untuk urgency, ya, untuk keadaan darurat. Mama saya nggak pernah tahu saya punya uang itu, ya. Saya simpan untuk jaga-jaga, siapa tahu ada sesuatu, ya, yang saya butuhkan ternyata bermanfaat. 2 juta itu saya langsung belanja produk sesuai dengan apa yang ada di katalog. Saya nggak tahu apa-apa. Abang saya cuma kirim brosur, ya. Akhirnya saya bergabung di usaha ini, saya beli produknya pulang, saya kasih ke orang tua saya. Orang tua saya bayar saya. Itu sakit sekali waktu saya mau terima. Mau terima sakit loh. Ini saya udah hutang, sekarang dia bayar lagi ke saya. Sakit, tapi saya terima. Kenapa? Gak ada uang lagi. Akhirnya setelah saya bergabung, ya, saya jalankan usaha ini, saya nggak tahu apa-apa, ya. Saya sama teman jalan-jalan ke tempat teman, asal ngomong, wah ada gini-gini. Kena ada satu orang, ya, cewek,
bergabung di bintang 2. Lumayan sesederhana itu. Oke? Terus saya jalankan lagi. Pas saya lagi prospek orang, ini satu pengalaman menarik. Pas saya lagi prospek orang, ternyata ada orang di seberang saya yang ketawain saya sambil bersimpur tangan gini. Gitu. Saya lihat, tapi pakaiannya rapi. Saya lihat ini melecehkan atau tertarik, kan? Bukan saya presentasi dia, tapi dia di seberang meja. Terakhir saya baru tahu ketika ketemu dia di acara Grand OPP, sudah bintang 4, saya masih bintang 3. Lupanya ketawain saya. Panas saya ketika itu, ya. Dan satu hal, gara-gara dia saya mati-matian mengejar juga. Jadi itu juga nanti waktu itu saya juga masukkan ke Dreambook saya gambar dia. Dendam positif. Nah, satu hal ya. Dalam menjalankan bisnis ini bukan sesederhana yang Anda pikir saya bisa menjadi bintang 8 dengan cara yang tanpa apa-apa ya. Saya pernah, karena dulu awal saya menjalankan bisnis ini, saya tidak memakai sistem atau memang saya nggak ngerti sistem karena nggak punya upline di kota Medan. Jadi yang salah bukan saya, juga bukan upline saya. Yang salah faktor X karena upline saya di luar kota. Ya, saya nggak ngerti apa-apa, saya jalankan, nggak ngerti apa-apa pun bisa bintang 5 loh. Asalkan mau kerja keras. Nah, masalahnya muncul ketika bintang 5. Awalnya saya bandel, ya. Abang saya ngomong apa saya nggak pernah mau dengar. Disuruh baca buku nggak pernah mau. Jadi buku Berpikir Berjiwa Besar dan Mencari Kawan saya mulai baca ketika saya bintang 5. Itu dia. Dan di bintang 5 sebelum saya mau mendengarkan upline saya, bisnis saya hancur semua, hancur semuanya. Saya pernah sebagai bintang 5 datang OPP hanya 1 orang yang datang, saya sendiri. Di OPP duduk sendirian sebagai bintang 5, kebayangan? Anda pernah? Ada yang di sini pernah merasakan bintang 5 datang sendirian? Ada? Bintang 8 berikutnya. Ketika saya waktu itu boleh dibilang bisnisnya hancur, sendirian duduk sebagai bintang 5, sendirian ya. Saya punya 2 pilihan. Boleh nggak waktu itu saya bilang bisnis saya nggak jalan? Boleh? Hak saya dong, memang beneran bisnis saya nggak jalan. Saya nggak bilang TNC nggak jalan. Bisnis saya nggak jalan, kayaknya saya nggak cocok. Boleh? Boleh. Tapi saya pilih yang satu lagi. Saya lihat, saya ini mah gimana pun harus kaya. Saya kan takut miskin kan, takut banget. Karena saya kasih tahu ke Anda sejak kecil kehidupan keluarga kita sangat boleh dibilang sederhana. Ya, dulu saya kasih tahu ke Anda, uang jajan saya ketika SMA, jangan terkejut ya, sehari 1.000 rupiah. Ketawa bukan terkejut. Ya, 1.000 rupiah berarti sebulan cuma 30.000. Buat nonton sekali nggak bisa bawa cewek lagi, nggak bisa bawa pacar atau apa, makan nggak bisa lagi. Itu dulu. Jadi saya benar-benar takut dengan yang miskin. Dan saya putuskan gimana pun saya harus mati-matian mengembangkan bisnis ini. Dan saya punya set goals waktu itu. Saya konsultasi ke upline, udah bertobat. Set goals dalam waktu 3 bulan. Yang hadir di OPP 25% adalah jaringan saya. Itu set goal saya. Menariknya, yang saya set tuh meleset. Ya, 4 bulan kemudian 30% jaringan saya. Mengenai bagaimana akhirnya saya bisa punya grup gede kembali, nanti akan saya ceritakan sebagai inti dari yang akan saya bawakan ke Anda ya. Terus setelah saya jalankan bisnis ini, ikuti sistem, sudah bertobat ya, jalankan. Karena saya dulunya bandel, kembali hukum alam terjadi. Sering upline ngomong apa? Hukum karma ya. Ketemu grup yang ikut seminar di luaran dan merasa dirinya hebat, genjot-genjotan dengan saya. Cara ini lebih bagus. Tidak Pak, ini terbukti. Pak Louis sukses. Tenang, cara ini bagus. Yang ngajarin orang gede di dunia. Ini canggih katanya. Enggak, ini gonjot-gonjotan. Waktu itu saya benar-benar diuji leadership ya. Tapi saya nggak mau kalah. Gonjot-gonjotan akhirnya satu hal yang luar biasa. Ketika saya posisi mau menuju ke bintang 7 ya, 3 orang bintang 6 saya susun ke bawah, hilang. Hancur semuanya gara-gara tidak ikut sistem mereka. Nah, pada waktu itu saya konsultasi terus karena saya nggak punya upline di Medan, saya konsultasi ke upline di Jakarta, saya konsultasi ke yang lebih tinggi lagi karena stres berat ya, maunya cepat. Pak Andrian kan saya ya, beliau sekarang penerima mobil mewah. Mohon aplaus untuk Pak Andrian. Beliau mengatakan satu hal ke saya, Yasin, kalau seandainya gara-gara orang itu berhenti hancur dan Anda juga hancur atau Anda juga berhenti, artinya cara mereka benar. Tapi kalau Anda mau buktikan cara Anda benar, Anda jalankan dengan serius, Anda buktikan bahwasanya Anda bisa berhasil. Dan hari ini orang tersebut gak bisa ngomong apapun ya, dan saya berdiri sebagai bintang 8.
Jadi dari ini satu pesan buat Anda ketahui, kalau ada grup yang tidak mau ikut sistem, bukan zamannya lagi kerja Anda gonjot-gonjotan, nggak perlu. Dulu saya nggak punya netpi, nggak punya kaset, nggak punya buku. Sekarang Anda punya, manfaatkan. Kalau pakai itu juga belum bisa menyadarkan mereka, satu hal, buktikan kepada mereka. Ketika Anda sudah buktikan apakah mereka bertobat atau tidak, itu adalah urusan mereka. Ya. Satu hal kenapa tadi saya cerita bahwasanya di bisnis ini banyak tantangan saya terjadi, ya. Satu hal lagi adalah lemah di fisik saya, ya. Fisik saya sangat lemah dari sejak dulu, sedikit kena hujan langsung oyong, jatuh dan lain sebagainya. Dan bagaimana saya bisa berjuang di usaha ini sampai akhirnya menjadi seorang bintang 8 adalah satu hal. Pernah nggak di antara Anda yang sudah bekerja keras dan sudah ikut sistem, bahkan sudah memakai good planner 30 kali berturut-turut, tapi hasilnya belum nampak? Ada? Banyak, bukan ada. Dan itu dialami di grup saya juga. Ya, begitu banyak orang sudah ikut sistem, begitu banyak orang yang sudah jalankan dengan serius, kerja keras, ikut sistem, bahkan tinggalkan pekerjaan untuk jalankan, akhirnya tidak seperti yang diinginkan. Apa yang buat seperti itu? Ya, salah satu yang dikatakan oleh John C. Maxwell di bukunya, apabila Anda mau memimpin orang lain, Anda harus bisa memimpin diri Anda sendiri dulu. Nah, bagaimana caranya Anda bisa memimpin diri sendiri? Satu hal yang saya terapkan sejak dulu sampai sekarang adalah afirmasi, yaitu self-talk atau berbicara dengan diri sendiri. Banyak orang di luaran sana itu kerjanya mendengarkan diri sendiri, tapi tidak pernah berbicara dengan diri sendiri. Ketika di dalam dirinya mengatakan, lu gak cocok bawa Mercy, dia gak mencoba berkomunikasi dengan di dalamnya itu. Siapa bilang saya kalau kamu ngomong gini gak cocok karena pengalaman dulu, tapi sekarang saya udah berubah. Pernah gak Anda bicara ke diri seperti itu? Atau Anda biarkan diri Anda yang di dalam itu terus mempengaruhi Anda? Karena faktor kenapa seseorang itu dari gagal hidupnya terus gagal, alasannya sederhana. Karena pengalaman gagal dia menambah keyakinan dia bahwasanya dia itu gagal. Kenapa orang kaya makin kaya, anaknya kaya-kaya? Karena sejak dulu di dalam diri mereka afirmasinya, orang tua sejak ngomong, papa kamu orang kaya, kamu sudah pasti orang kaya. Ya, orang kaya. Dia terus masukin. Nah, ini dia kaya. Kenapa orang miskin tetap miskin? Karena pengalaman dia membuat dia terus berpikir miskin tetap miskin. Jadi kalau Anda mau mengubah semua itu, Anda lakukan yang namanya afirmasi atau berbicara dengan diri sendiri. Itu yang selalu saya lakukan. Nah, sekarang yang namanya afirmasi itu ada dua pilihan. Ya, afirmasi terbagi afirmasi positif dan afirmasi negatif. Ya, afirmasi positif pastinya menghasilkan keyakinan positif. Afirmasi negatif menghasilkan keyakinan negatif. Masalahnya yang namanya afirmasi ini kadang kita tidak sadar masuk ke diri. Kadang kita tidak sadar. Ya, dimana sering kita gambarkan afirmasi itu seperti apa? Meja, contohnya meja. Ya, keyakinan yang kita miliki itu berasal dari apa yang masuk ke dalam diri kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Jadi kalau sering kita masukkan hal-hal negatif, maka akan terbentuk meja yang dengan kaki-kaki yang negatif. Akhirnya keyakinan negatif yang muncul. Kalau keyakinannya negatif, hasilnya pasti negatif. Sama halnya kalau afirmasi Anda positif, keyakinan Anda juga akan positif. Nah, kalau Anda baca buku Berpikir Berjiwa Besar, saya sadar itu ketika baca buku Berpikir Berjiwa Besar, dikatakan di dalam diri manusia ada dua makhluk. Dua makhluk itu adalah makhluk positif dan makhluk negatif. Makin sering Anda memakai makhluk positif, dia akan makin kuat, dan akhirnya negatif itu akan diinjak-injak. Setiap informasi masuk ke dalam otak Anda, yang positif akan pegang kendali. Akhirnya hasilnya positif. Dan sebaliknya tentunya. Kalau terlalu banyak negatif dalam diri Anda, apapun masuk negatif terus. Itu problemnya. Nah, sekarang satu hal, bagaimana menerapkan yang namanya afirmasi itu dalam menjalankan bisnis ini. Ya, saya pernah ikut juga salah satu seminar mengajarkan tentang cara afirmasi yang dilakukan tiap hari, yaitu setiap pagi ya, Anda bisa berdiri di depan cermin, berbicara ke cermin. Ya, Anda bisa mengatakan banyak hal tentang positifnya Anda. Anda bisa katakan sesuatu yang bisa menghipnotis diri Anda. Ya, saya belajar di salah satu seminar diajarkan tentang Anda bisa ngomong ke cermin seperti ini. I am a leader dengan semangat, tapi nggak perlu teriak. Oke, jangan teriak sampai tetangga tahu semua. Kalau Anda agak malu silakan. Ya, siapa tahu Anda harus cara ini bisa afirmasi lebih kuat.
Semangat ya, bukan harus teriak-teriak. Antusias bukan harus teriak-teriak. Yang penting Anda tunjukkan dengan antusias ya, tapi bukan dengan teriak-teriak. Teriak-teriak belum tentu antusias. Orang marah-marah itu teriak-teriak belum tentu antusias kan? I am a leader, ngomong. Benar-benar lihat mata di cermin itu. Hipnotis diri Anda. I will lead, saya akan memimpin. Not follow, bukan cuma menjadi pengikut selamanya. I will create, saya akan membangun. Not destroy, bukan menghancurkan. Dan 3 kata ini sangat bagus sekali membangun bisnis ini. Ya, khususnya yang terakhir itu, I will create, not destroy. Selalu ingat itu. Kenapa? Ketika ada negatif di grup Anda terjadi, ada grup yang aneh-aneh, sering orang, ini kurang ajar lain sebagainya, ada? Itu menghancurkan, benar gak? Anda harus membayangkan, Anda harus terus afirmasi, saya ini mau membangun, bukan mau menghancurkan. Sehingga ketika ada grup yang bandel, Anda mau iya gitu. Akhirnya dari baca buku, semuanya Anda bisa menahan emosi Anda. Oke? Nah, itu 3 hal yang perlu Anda lakukan tiap pagi, bercermin. Nah, Pak Louis Tanden sering mengatakan, pulang rumah, lihat di kaca, ada gajah, benar gak? Benar? Sudah lihat, sudah dengar kasetnya? Di kasetnya Anda DM berikutnya ya. Impian Anda DM berikutnya. Impian ya. Di rumah ada gajah, coba cek. Nah, kalau saya mengatakan di rumah ada malaikat. Di cermin ada malaikat. Kenapa? Coba Anda lihat di cermin. Pernah lihat orang di cermin itu, Anda pandang dengan serius, Anda katakan Anda DM berikutnya. Apa yang dilakukan dia? Apa yang dilakukan dia? Menjawab ke kita, Anda DM berikutnya. Jadi bangga gak? Jadi sering-seringlah bercermin mengatakan sesuatu yang positif tentang diri Anda. Itulah afirmasi. Dan lama-kelamaan afirmasi itu Anda bisa bawa sampai kesehari-harian. Bukan hanya Anda lakukan di cermin setiap pagi, tapi sudah memasuki keseharian. Nah, ini akan saya pecah dalam 2 materi. 2 ini intisarinya. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukannya di 7 langkah. Ya, di 7 langkah itu yang pertama adalah impian. Nah, bagaimana melakukan afirmasi di impian? Soal impian Anda dengar kasetnya Pak Louis ya. Soal impian Pak Louis paling hebat. Oke? Bagaimana afirmasinya? Sering sekali saya lakukan yang namanya setiap pagi ya, memulai hari, saya afirmasi dulu, saya visualisasikan bagaimana ketika saya sudah mencapai impian saya. Terlalu banyak orang di dunia ini yang menjalankan bisnis ini, kerjanya cuma lihat prosesnya tapi tidak lihat tujuannya, lupa. Buat buku impian, taruh di sebelah. Punya buku impian, punya ini, berdebu. Sering seperti itu. Bikin buku impian tapi tidak pernah dilihat. Dilihat pun tanpa perasaan. Gak benar-benar dibayangkan. Saya sudah mencapainya. Ya. Setiap malam, pernah gak membayangkan tentang itu? Atau setiap malam pulang, walaupun Anda presentasi lelah, saya minta setiap malam Anda buka buku impian Anda bayangkan, bawa ke tidur Anda. Karena kekuatan terbesar di dunia adalah hipnotis di bawah alam bawah sadar Anda. Ketika itu sudah masuk, Anda pasti udah goal. Itu terjadi di mana-mana. Banyak orang cuma alam sadarnya itu dimotivasi semangat, benar gak? Anda pernah? Vision seminar, wah pulangnya bintang 8 berikutnya, benar? 1 minggu kemudian, 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian lupa semua vision seminar. Sampai lagi naik turun terus. Bagaimana akhirnya itu bisa menjadi sesuatu yang permanen? Anda harus lakukan afirmasi dan bawa sampai ke alam bawah sadar Anda. Mirip seperti hipnotis. Oke? Nah, soal cerita tentang buat buku impian, beberapa di grup saya, ini grup saya nggak tahu dengan Anda ya. Di grup saya beberapa orang membuat buku impian tuh ditaruh gambar-gambar yang menyedihkan. Contohnya, korban perang. Anak-anak kelaparan, busung lapar. Ada lalat hinggap sana, hinggap sini. Oke? Orang tuanya, gambar orang tuanya yang ditaruh apa tahu nggak? Orang tuanya yang sudah lagi lemes, nggak bisa senyum, peok-peok. Ya? Bagaimana bisa motivasi kalau seperti itu? Kalau Anda memandangi gambar itu terus dan Anda afirmasi, ingat afirmasi dua-dua bisa. Positif bisa, negatif juga bisa. Kalau seandainya Anda afirmasi gambar seperti itu, orang tua yang peok-peok, menyedihkan mukanya ya, lagi kerja keras, percaya saya itu terjadi. Anda yang minta, Anda taruh itu kan buku impian kan? Impian Anda mau jadikan orang tua Anda jadi kayak gini. Jadilah. Benar gak? Benar gak coba? Benar gak? Benar. Saran saya satu hal, impian Anda taruh gambar-gambar yang bahagia. Gak perlu harus bahagia itu artinya ya
Nggak perlu karena Anda pingin beliin rumah ke orang tua Anda, terus orang tua Anda harus difoto di depan rumah mewah, itu nggak perlu. Gambarannya harus ada. Contohnya ketika wajah orang tua lagi tersenyum dengan sangat bahagia, Anda bayangkan gambar itu, bahagianya seperti apa, terus Anda bawa dia ke dalam pikiran Anda visualisasikan dia lagi berdiri di rumah yang sudah Anda beli kepada dia. Itu sangat antusias sekali semangatnya. Dan selalu bawa ketika Anda bangun dari tidur, dan ketika Anda tidur selalu bawa. Ketika Anda mau tidur itu sampai bisa dibawa ke mimpi. Kalau sudah seperti itu, wah, tokjar deh. Ya, Anda perlu ketahui itu satu hal. Impian, Anda perhatikan, jangan kayak orang di luar, impian ala kadarnya jalankan. Ya, buat buku impian, ya udah buat. Terus banyak gak orang yang buat buku impian tapi gak berhasil? Yang salah bukan buku impiannya, yang salah juga bukan Pak Louis Tandean. Pak Louis mengatakan buku impian dibuat untuk Anda benar-benar rasakan. Caranya afirmasikan dalam diri Anda terus-menerus. Bayangkan itu sudah terjadi, itu kekuatan terbesar. Jangan bayangkan prosesnya, tapi bayangkan sudah terjadi. Kalau nggak percaya, saya pingin sedikit bermain-main dengan Anda. Nampak gambar ini? Nampak ya? Nah, banyak sekali orang kerjanya melihat prosesnya. Dia melupakan tujuannya. Coba, ini di tengah kan? Kalau Anda fokusnya lihat ini, ya, Anda fokusnya lihat ini, gambar di belakang nampak nggak? Jelas? Jelas nggak? Nggak jelas. Tapi kalau Anda fokus di belakang, yang depan ini jelas nggak? Nggak jelas. Ini adalah masalah. Ini adalah tantangan yang harus Anda jumpai. Di mana-mana pasti ada tantangan, pasti. Ini dia. Nah, kalau Anda lihat tantangan terus, impian Anda hilang, nggak jelas lagi. Lama-lama hilang. Banyak sekali orang lihat prosesnya, tapi lupa dengan tujuannya. Tapi kalau Anda fokus pada tujuannya, prosesnya ada sih, tapi hilang dengan tanpa Anda rasakan. Oke? Anda harus ketahui satu hal itu. Untuk tentang impian tadi seperti itu kira-kira gambarannya, Anda harus setiap hari memvisualisasikan, mengafirmasi, saya telah mencapainya, bukan saya akan. Kalau Anda katakan saya akan, ya akan teruslah selama-lamanya. Ya akan kan? Anda minta akan, ya akan terus. Saya telah mencapainya. Rasakan hidup ini penuh kelimpahan. Ketika Anda mencapai seperti apa hidupnya, itu energinya besar sekali. Ya. Dan selanjutnya untuk yang impian tadi kira-kira gambarannya seperti itu. Langkah berikut yaitu membuat daftar nama. Saya tidak akan cerita tentang bagaimana mengafirmasi daftar nama. Saya khususnya bagian prospecting, menambah daftar nama. Dalam menambah daftar nama yang namanya prospecting itu perlu sekali afirmasi. Ketika Anda keluar rumah, apakah sekedar keluar rumah seperti itu? Atau Anda sebelum keluar rumah Anda mengafirmasi, saya ini ada orang yang menarik. Bukan cantik, bukan ganteng, tapi menarik. Oke? Cantik, ganteng itu relatif. Ya, menarik. Saya ini orangnya supel, mudah bergaul, ya, penuh senyum. Coba Anda ngomong, saya penuh senyum. Senyum sendiri, benar gak? Masa Anda ngomong, saya penuh senyum gitu? Gak bisa. Gak konek. Ya, saya penuh senyum, menarik orang, lain sebagainya. Hari ini saya pasti dikelumurin banyak sekali orang-orang yang berpotensi. Ngomong ke diri sendiri. Dan nanti ketika Anda keluar, semangat gak Anda? Terpancar energi positif di diri Anda. Dan orang lain nampak itu tertarik gak dengan Anda? Pernah gak Anda melihat seseorang, terus Anda melihat dia, kok cerah sekali ya wajahnya ya? Pingin rasanya kenal dengan dia, benar gak? Orang itu entah sadar entah enggak, dia sudah afirmasi bahwa dia lagi bahagia. Lagi senang lah ya. Coba perhatikan ketika Anda lagi merasakan diri Anda sedang mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan. Bahagia sekali kan? Ketika itu gak tahu kenapa seluruh dunia jadi baik. Seluruh dunia jadi mendukung Anda. Pernah lihat? Itu yang perlu Anda lakukan. Afirmasi sebelum keluar rumah. Afirmasi ketika Anda mau keluar rumah, Anda keluar rumah ketemu orang begitu respect dengan Anda, orang begitu menghargai Anda. Afirmasikan tuh, tanamkan dalam bawah sadar Anda. Ya, membayangkan sesuatu itu boleh nggak suka-suka Anda? Kalau sekarang Anda semua yang hadir di sini membayangkan Anda lagi terbang, boleh nggak? Boleh ya? Boleh atau enggak? Boleh. Nah itu dia baru benar. Kalau yang enggak tadi bingung sendiri kan, masa saya terbang? Itu problemnya. Membayangkan terbang bukan suruh Anda terbang kan? Banyak orang langsung mikir, masa suruh saya terbang? Agak bingung, otaknya hang, terbang. Emang saya Superman? Itu tuh yang bikin orang gagal. Terlalu banyak mikir. Tadi kalau bilang bayangkan terbang kan bayangkan doang, nggak minta jadi. Langsung bilang boleh? Nah itu dong baru benar. Aplaus untuk Anda semua.
Nah, beberapa seminar yang saya ikuti pernah saya melihat dari pembicara mengajarkan satu hal. Antusias. Kecepatan Anda merespon sesuatu itu harus cepat. Kalau dibilang mau kaya nggak, masih mikir. Mau kaya nggak? Nah, kayak gini baru bener. Jadi kalau membayangkan Anda bisa terbang, boleh nggak? Kayak gini baru betul. Jadi Anda bisa terbang dong? Bisa. Kenapa tidak? Saya kan nggak bilang nggak boleh pakai alat. Pakai helikopter dong, bener nggak? Ya iya, kan jadi kan? Jadi segala sesuatu dimulai dari pikiran Anda dulu. Baru terjadi sesuai dengan apa yang Anda rencanakan. Ya. Nah, salah satu di buku Becoming a Money Magnet, ya, menjadi magnet dari uang, dikatakan hal yang sama. Segala sesuatu diawali dari pikiran Anda. Dunia ini tercipta seperti apa, itu ada pikiran manusia membuatnya, bukan orang lain. Banyak orang menyalahkan yang maha kuasa, yaitu sudah garis hidup saya ditentukan Tuhan. Anda ngomong kayak gini, benar-benar dikasih kayak gini. Karena kenapa? Anda menyetujuinya. Coba Anda ngomong ke Tuhan, Tuhan hidup saya harusnya seperti Pak Louis Tanden. Kalau Anda seperti itu dan Anda yakinin, Anda akan jadi seperti itu, serius. Maka kenapa Bapak Louis Tanden mengatakan 95% dikuasai oleh impian dan sikap. Terlalu banyak orang ngurusin 5%. Presentasi harus bagus. Ini harus bagus, itu harus bagus. Akhirnya yang 95% gak pernah diurus. Jadinya apa? Ya dapatnya 5%. Jangan marah sama siapa-siapa. Cek kerja Anda gimana. Oke? Tadi cerita tentang yang namanya membuat daftar nama atau prospecting. Nah, satu hal tentang prospecting lagi. Ketika Anda prospecting orang, entah di mall lah, di Gramedia lah, di toko buku, dimanapun, di ATM antrian, afirmasi juga berlaku. Banyak orang yang melihat orang mau diprospek, pikiran dia, nanti kalau saya tanya, kenalan dia tembak saya Tianxi ya gitu. Kan sering ya, belum prospek orang sudah mikir kayak gini. Terus nanti kalau ditembak gini saya mau jawab apa? Terus gini, terus orangnya galak nggak ya? Terus nanti saya bisa digampar pacarnya nggak ya kalau saya ganggu gini? Belum apa-apa sudah negatif masuk dirinya. Kira-kira jadi nggak nanti? Nggak jadi, deketin juga malu-malu. Yang paling parah di grup saya terjadi. Mau prospecting, ya sikapnya itu loh, pikiran dia negatif dalam diri. Akhirnya dia terus mepetin orang, tapi nggak prospecting, mepetin terus. Sampai tahu nggak? Mau ditangkap polisi. Soalnya kenapa? Ya kayak detektif liatin orang. Waduh, serius ini ada. Dan jangan terjadi di Anda, karena ini pengalaman di grup saya cukup. Ini sudah terjadi. Nah, afirmasi harus sesuatu yang positif. Anda boleh dong membayangkan, nanti kalau saya kesini kan, kalau mau prospecting kan bisa bayangkan, oh nanti kesini ketemu orang seperti ini dan sebagainya. Itu bisa-bisa terjadi. Karena sudah dicoba di mana-mana. Kalau percaya nanti pulang coba aja. Membayangkan, ya nanti seperti ini, nanti seperti itu. Prosesnya Anda cetak dulu, ya cetak birunya. Nanti dapatnya seperti itu. Asalkan Anda yakinin, oke? Gitu. Nah selanjutnya dalam soal membuat janji. Nah membuat janji juga hal yang sama terjadi. Ya, afirmasi Anda apa? Visualisasi Anda apa? Banyak orang, khususnya orang baru, saya juga sama, angkat telepon. Yang terakhir nggak bisa pincet, kayak mau tekan bom. Tutup. Bener? Ngalami ya? Bintang 8 berikutnya. Satu hal Bapak Ibu, kalau afirmasi Anda benar, seperti yang dikatakan di kasetnya Bapak Louis Tanden, sikap positif. Sikap positif bukan sesuatu, sikap positif apapun jadi positif gitu. Harus dipikirkan sesuatu yang positif. Bayangkan, visualisasikan. Nanti kalau saya angkat telepon, saya ngomong seperti ini, saya seorang pengusaha. Saya kan boleh ngomong ke sendiri, saya pengusaha, benar gak? Anda pengusaha gak? Pengusaha kan? Wah saya gini, nanti orangnya akan respect dan sebagainya. Anda gambarkan dulu di pikiran Anda. Ketika angkat telepon, semua akan beres sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kenapa? PD-nya Anda keluar. Sedangkan banyak orang di luar sana, saya yakin tidak di sini ya. Banyak di luar sana, belum angkat telepon, negatifnya sudah menjalar kemana-mana. Nanti dia gini, nanti dia gitu, nanti orang di seberang sana tahu apapun enggak. Dia bahkan nggak tahu Anda mau telepon dia, nggak tahu. Anda sudah mikir sejauh itu, kebangetan nggak? Nah, soal afirmasi itu penting ya. Anda perlu tanamkan dalam pikiran Anda sampai pada bawah sadar Anda bahwasannya Anda ada seorang pengusaha sukses yang lagi mau bagi rezeki. Oke? Bukan pengusaha yang mau sukses, tapi pengusaha yang sudah sukses lagi mau bagi-bagi
rezeki. Dan saya belajar dari ini ketika di acara live, ya. Saya bagi ke Anda dari James Gui, ya, di bukunya Positive Idea. Di bukunya Positive Idea dikatakan kalau Anda mau menghubungi orang, ya, Anda menghubungi orang itu dipakai di dunia kerja. Kalau saya cocoknya di sini membuat janji. Anda taruh cermin di depan Anda. Ketika mau telepon, lihat dulu cermin itu. Suka gak Anda dengan wajah di cermin itu? Kalau wajah di cermin itu menjijikkan, jangan telepon dulu, pasti gagal. Tapi kalau wajah di cermin itu sudah senyum, ya, sudah siap bertempur, angkat telepon, pasti jadi. Kenapa? Kalau nggak percaya cek aja ya. Anda pernah nggak moodnya pas lagi jelek? Pernah ya? Terus tiba-tiba ada orang telepon dari seberang dengan penuh semangat, nggak peduli dengan mood jelek Anda. Telepon, wah gini-gini. Anda tiba-tiba moodnya jadi berubah gara-gara dia. Pernah ya? Pernah ya? Itu juga sama terjadi di prospek Anda. Ketika Anda lagi dengan antusias, mungkin dia lagi ada problem. Gara-gara Anda telepon, klik. Loh, saya kok rasanya berubah ya gara-gara ini ya. Ketemulah gitu. Itu akan terjadi kalau Anda benar-benar punya afirmasi positif dalam diri. Nah, setelah membuat janji, berikutnya ada presentasi. Presentasi dan follow up saya gabung saja. Waktu presentasi juga butuh afirmasi Sebelum presentasi itu Anda harusnya berpikir dulu. Jadilah sutradara di dalam perjalanan bisnis ini, ya. Nanti yang datang kayak gini. Saya ngomong gini, dia antusias luar biasa sekali menerima saya. Pikir boleh nggak Bapak Ibu? Boleh kayak gini baru benar ya. Aplaus untuk Anda sekali lagi. Terima kasih. Pikir boleh ya. Jadi bayangkan orang itu dengan semangat. Akhirnya apa? Orangnya datang, Anda langsung semangat ke dia. Tahu nggak satu hal saya kasih tahu ke Anda? Siapa di antara Anda yang join bisnis ini hanya dengan cara mendengar dan langsung ngerti? Sekali presentasi langsung ngerti dan join, ada nggak? Beberapa, sedikit. Siapa di antara Anda yang join di bisnis ini gara-gara semangat? Gara-gara orangnya terus di pertemuan orangnya ngomong luar biasa, siapa? Banyak ya? Banyak sekali. Aplaus untuk semangat. Kalau Anda semangat menular ke dia, nggak tahu kenapa dia join. Banyak orang saya kasih tahu kalau Anda join bisnis ini karena nggak ngerti, bukan karena semangat, tapi bukan karena ngerti bisnis ini. Banyak sekali. Siapa sih yang pertama kali dengar bisnis ini? Siapa di antara Anda yang sudah baru join, sudah ngerti langsung? Join ngerti langsung. Ada nggak? Nggak ada yang ngerti kan? Banyak orang yang join langsung 485 dari mana aja nggak ngerti. Ada orang bintang 5 juga nggak ngerti loh, benar nggak? Kenapa mereka join? Karena ketularan semangatnya. Kayaknya di sini hidup saya kayaknya lebih panjang, hidup saya rasanya lebih hidup gitu. Itu penting. Dan satu hal, kalau seseorang melakukan presentasi rutin, khususnya gold planner, kenapa mereka wajahnya berseri-seri? Sebenarnya bukan bonusnya gede. Ya bonusnya gede pastilah ya ke depannya ya. Salah satu yang membuat mereka tetap semangat setelah selesai presentasi karena afirmasi terjadi secara tidak disadari. Yaitu ketika Anda cerita 40 juta per bulan, nostalgia masa lalu ketika baru join. Bener? Nah masalah gini, bagi orang yang presentasi banyak tapi gak semangat, hati-hati cek dulu. Itu ngomongnya kayak gini, bintang 8 40 juta per bulan. Itu seperti itu, hati-hati. Kalau afirmasi Anda benar, ya, saya berani yakin, saya berani jamin bahwasanya Anda ngomongnya beda. Oh ini 40 juta per bulan Pak. Kalau seperti ini, hidup kita berubah Pak. Berubah gak kira-kira Pak? Pasti. Ditanya gini masa dia jawab enggak? 40 juta gak mengubah hidup? Bingung kan? Nah, kalau ditanya kayak gini dia, oh iya. Ingat, ngomong 40 juta itu bukan cuma untuk prospek, tapi untuk diri Anda. Ya, ingat itu. Sama halnya ketika follow up. Ya, ketika follow up orang, belum ketemu, apa yang Anda pikirkan? Kalau Anda pikirkan, wih nanti dia balikin barang langsung pergi. Nanti gini. Terjadilah seperti apa yang Anda pikirkan. Karena pikiran Anda sudah memintanya ke yang maha kuasa, yang di atas. Ya, yang maha kuasa baik gak? Apapun diminta kasih kan? Jadi kalau Anda negatif pikiran dikasih juga. Anda yang minta nanti bilang gak adil. Benar gak? Jadi kalau Anda cek diri. Kalau sempat lebih banyak pikiran negatif dan memang hidup Anda seperti itu, ya ubahlah sudut pandang, ubahlah cara berpikir Anda. Oke Bapak Ibu? Sepakat?
Nah, selanjutnya untuk memakai produk. Memakai produk juga ada afirmasinya. Jangan pandang pakai produk sekedar pakai. Banyak orang pakai produk karena udah closing bintang 3 2 juta. Hap, selesai. Bahkan produk tidak sesederhana itu. Saya kasih tahu ke Anda. Kekuatan pikiran itu bisa menyembuhkan penyakit. Oh ya, saya baru baca salah satu buku. 77% penelitian, 77% penyakit disebabkan oleh pikiran. Sisanya memang dari penyakit. Ya. Satu contoh ke Anda. Saya punya kenalan, itu kenalan punya kenalan lah ya, tapi saya tahu orangnya. Ada orang kena kanker payudara, stadium 4. Sudah gawat belum? Gawat, ya. Dokter memvonis tinggal berapa bulan lagi. Tapi ada temennya, itu orang agak cerewet, di mana-mana ngomong apapun, ya. Kebetulan dia dapat kabar. Si orang ini dapat kabar bahwasanya makan cicak bisa sembuhkan kanker. Makan cicak hidup-hidup bisa sembuhkan kanker. Dan dia cerita ke orang kena kanker ini, tahu nggak, makan cicak bisa sembuhin kanker. Hidup-hidup lo tangkap langsung makan aja. Betul aja. Orang tahu lah ya, kalau orang yang suka gosip itu kan ceritanya plus aja. Ternyata orang itu setelah pulang karena sudah gak punya harapan, tiba-tiba timbul secercah harapan. Dia terus memikirkannya, makan cicak bisa. Akhirnya dia nampak cicak, tempat sadar dia makan. Dan dia lakukan terus-menerus dan orang itu sembuh dari kanker gara-gara cicak. Nah, Bapak Ibu, saya ingin tanya ke Anda. Secara ilmiah, cicak bagian mana yang bisa sembuhin kanker? Ada nggak? Nggak ada. Pikiran dia menyembuhkan dia. Di buku Berpikir Berjiwa Besar juga mengatakan, afirmasi diri itu kuat sekali. Ada seorang di buku Berpikir Berjiwa Besar, seorang ibu yang kena kanker juga. Ketika anaknya masih kecil, dia mengatakan kepada diri, saya bagaimanapun, pada dokter memvonis dia 6 bulan lagi meninggal. Tidak bisa lewat 6 bulan. Dia mengatakan diri dengan kuat sekali, saya bagaimanapun harus bisa melihat anak saya kuliah. Sampai lulus kuliah. Ada Anda baca? Coba baca kembali, ya. Dan akhirnya benar-benar ibu itu bisa hidup lebih dari 20 tahun. Sampai anaknya lulus kuliah. Padahal dokter sudah memvonis bahwasanya dia tidak akan lewat 6 bulan lagi. Kekuatan dari pikiran. Oke. Satu lagi soal bagaimana Anda pakai produk ini. Ketika sebelum Anda pakai produk, apa yang Anda pikirkan? Sekedar makan? Anggap kayak permen, hop gitu? Atau Anda berpikir, wah gila kalau saya makan ini bakal sehat. Atau ketika Anda ini mau pulang rumah, yes makan produk jadi sehat saya. Apakah seperti itu? Atau sekedar gitu? Nggak bermanfaat nantinya. Kenapa? Ketika pikiran kita tidak memfokus ke sana, penyerapan tidak terjadi dengan baik. Percaya atau enggak? Ketika Anda stres bisa makan nggak? Nggak bisa. Orang stres makan jadinya sampah semua. Nggak selera. Jadi sampah. Kenapa? Pikiran dia membuat organ tubuh dia tidak bekerja dengan baik. Akhirnya makan apapun percuma. Nah, saya pernah terapi orang. Ada seorang yang masuk rumah sakit, ya, sudah parah kondisinya masuk rumah sakit. Ketika itu sudah pakai produk kita cukup banyak, tapi gak ada hasil. Wah, grup saya cari saya lah. Pak, tolonglah. Ada grup yang seperti ini. Ada grup yang seperti ini. Ada orang yang seperti ini kondisinya sakit gak bisa gini. Makan apapun kayaknya susah banget dan terus muntah keluar. Jadi kita harus kasih apa lagi? Nah, akhirnya saya pikir-pikir, oke lah, coba ajak saya ke sana. Ya, sampai ke sana saya ketemu dia. Halo Pak, apa kabar? Gitu ya, kondisinya kan di dalamnya itu kan terganggu gitu. Oh gitu ya. Saya coba ajak dia ngobrol. Setelah saya ajak dia ngobrol, saya baru tahu orang ini kenapa makan semua dimuntahkan. Karena sejak saya ajak dia ngomong 10 kalimat, 8 diantaranya ada kata muntah. Apa gak muntah? Ya iya, dia ngomong dikit-dikit. Iya saya gini. Akhirnya saya pikirin ini gak betul. Dan saya pakai buku Berpikir Berjiwa Besar mengubah orang itu. Bermanfaat. Pak, sudah berapa lama Bapak gak ajak anak-anak jalan-jalan ke mall? Kan gak ada hubungan kan? Gak ada hubungan, tapi saya tanya gak apa-apa dong. Oh, sejak saya sakit. Rindu gak dengan masa-masa seperti itu? Oh rindu dong. Anak-anak sekarang di mana? Di rumah. Sering kesini gak bisa sekolah. Rasanya gimana sih gak dekat dengan anak? Ya sedih lah. Nah, bagaimana seandainya kalau Anda sembuh nanti Anda bisa ketemu anak-anak, Anda bisa ajak jalan-jalan ke mall, ya. Apa yang paling disukai anak-anak Anda? Oh, naik kuda pusing itu. Apalagi? Main tamjong. Dia makin semangat. Ini itu lain sebagainya. Akhirnya saya bilang, Pak, kalau Bapak nanti ya bisa sembuh dan akhirnya ajak anak-anak
Bapak jalan-jalan, menyenangkan nggak? Oh iya dong. Dengan memakai produk Spirulina ini, ingat closing, jangan langsung pergi ya. Dengan pakai produk Spirulina ini ditambah dengan kalsium akan membantu kesembuhan Bapak lebih cepat. Sekarang Bapak saya yakin sudah akan sembuh. Tapi kalau mau lebih cepat pakai Spirulina dan kalsium ini. Oh gitu ya? Oke, terima kasih ya Pak ya. Oke, saya permisi dulu Pak. Waktu saya datang dia lemes sekali, ketika saya pulang dia semangat. Dan benar, dalam waktu tidak sampai 1 minggu orang itu keluar dari rumah sakit. Satu hal Bapak Ibu, saya kasih tahu Anda, saya bukan psikolog. Saya bukan seorang yang bisa terapi orang. Saya belajar ini semua berkat Unicorn, berkat buku-buku yang diajarkan oleh Unicorn dan upline-upline kita semua. Ya, itu semua juga bisa Anda lakukan. Yang penting Anda care. Kalau Anda care dengan seseorang, Anda akan lakukan yang terbaik untuk orang tersebut. Banyak orang sudah dibantu dengan cara seperti ini, ya, termasuk ke dokter. Dokter juga melakukan seperti ini. Ada kebetulan teman saya masuk rumah sakit gagal demam berdarah. Saya ke sana jenguk dia, ya, mau tawarin produk sekalian. Dokternya datang. Gimana kamu? Sudah baik kan belum? Ya ginilah dok, kata teman saya. 2 hari lagi, itu malam minggu loh. Yakinlah sama saya, percaya sama saya. 2 hari lagi lu udah bisa pacaran. Dokternya ngomong kayak gini, kebayang gak? Apa hubungan pacaran sama demam berdarah? Gak ada, karena dia bisa mengarahkan pikiran orang biar afirmasi jangan salah, ya, orang itu sembuh. Dokter juga melakukan seperti itu. Kalau Anda sering ke dokter, sering nggak dokter? Padahal Anda sudah kayak orang sudah tinggal setengah nyawa, dokternya tenang-tenang, sembuh lah, benar? Ada. Itu tujuan dia adalah mengubah sudut pandangan Anda tentang kesehatan Anda sehingga Anda juga sembuh. Oke? Dan langkah terakhir itu adalah alat bantu. Dalam memakai alat bantu juga dibutuhkan yang namanya afirmasi. Kenapa? Ya, alat bantu itu ada apa aja? Buku, kaset, pertemuan. Khusus untuk buku. Ketika upline Anda promosiin Anda buku, apa yang Anda tanam ke diri Anda? Uang lagi, uang lagi. Itu satu. Belum lagi gini. Bukunya seperti apa Pak? Seperti ini. Dalam pikiran, tebal sekali ya. Kebayang nggak? Ya, karena upline, karena Unicorn menganjurkan Anda harus teachable, benar gak? Upline ngomong harus teachable. Tapi di dalam hati itu uang lagi, tebal lagi. Beli sih beli, tapi tidak pernah Anda baca. Baca sih baca, tapi tidak pernah masuk pikiran Anda. Kenapa? Sejak awal Anda tidak pernah menerima buku ini. Saran saya satu, ketika dipromosin buku, Anda harus membayangkan buku itu akan mengubah pribadi Anda luar biasa. Membayangkan boleh gak? Self-talk, ngomong ke sendiri, wah buku ini akan membuat saya menjadi seorang leader yang luar biasa. Boleh gak? Boleh, ya. Ketika Anda memikir seperti itu, antusias Anda mencari buku itu kenceng nggak? Kenceng. Wah terus saya juga seperti itu tiap kali. Sampai bukunya gak ada, saya minta upline saya kirim dari Jakarta. Pokoknya harus kirim, nggak mau tahu. Ya itu urusan dia. Siapa suruh dia promosiin ke saya kan? Rasain. Ya, tapi saya bayar, bukan suruh dia kirim ke sini, saya nggak bayar gitu. Kaset, khususnya Netpi. Nah banyak sekali orang langganan Netpi. Ya Netpi bisa buat Anda jalan-jalan ke luar negeri. Wah. Join Netpi karena jalan-jalan ke luar negeri. Bagaimana bisa sukses? Netpi itu dipakai tujuannya bukan hanya untuk jalan-jalan, ya bukan untuk ke Holy Land Dream, Disneyland Dream, bukan itu. Tujuannya untuk mempersatukan bahasa di Unicorn ini biar semua bahasanya sama, jangan di mana-mana beda. Itu poin terpenting. Nah, pertanyaannya banyak orang join closing Netpi kenceng-kenceng tapi gak promosiin biar grupnya dengar. Makanya kenapa Netpi itu tidak mengubah grup Anda? Poinnya adalah tidak pernah Anda pikirkan itu. Ketemu gak yang seperti itu di grup? Kenapa Netpi di sini banyak tapi grupnya gak jalan-jalan? Ada? Seperti itu kondisinya karena kitanya itu loh. Dedengkotnya itu mikirnya seperti apa? Kalau Anda afirmasi benar, wah Netpi nanti keluar seperti ini, wah seperti ini, wah seperti ini. Penampilannya Pak Luis akan keluar. Wah saya dengar itu langsung semangat. Yang ngomong ke sendiri, kalau Pak Luis itu yang ngomong 6 pilar lagi ya, itu semua orang negatif akan berubah. Sibuk saya promosin. Dalam 2 hari closing 40 lebih. Ngeri sekali loh itu. Heboh di mana-mana saya bikin. Gara-gara ada afirmasi ke diri tentang manfaat dari Netpi berikutnya. Kalau gak ada afirmasi gak ada guna. Nah coba cek. Ya, Netpi terbaru keluar nanti, peduli gak Anda dengan itu? Sudah belum Anda afirmasi kalau itu akan bermanfaat? Kalau Anda afirmasi, Anda akan sibuk. Waktu keluar Netpi, cepat ambil Netpi, bagus sekali. Padahal Anda belum dengar kan? Gak apa-apa kan? Karena kenapa? Kaset yang dikeluarkan Unicorn itu sudah disortir. Kalau gak bagus gak keluar. Kalau gak bermanfaat gak keluar. Jadi Anda ngomong bagus pasti bagus. Pasti bagus. Kenapa? Sudah disortir. Itu dia poinnya. Oke? Penting. Kaset juga sama. Dan khusus untuk pertemuan juga sama. Ya. Pertemuan ada OPP, ada NDT,
ada vision seminar. Semua itu juga bisa membantu Anda afirmasi. OPP. Nah, satu hal, ketika dulu OPP saya hancur semua, yang ketika saya nggak punya grup lagi, saya lakukan afirmasi terus-menerus. 25%. Saya bayangkan, satu ruangan itu bisa tampung 100 orang. 25 orang, saya rame 25. Saya bayangkan langsung itu 25. Wah, ini akan terjadi. Ini sudah terjadi. Saya rasakan bagaimana menyenangkannya punya grup 25 orang. Saya bayangkan itu saya lagi kumpul 25 orang di sana. Saya bayangkan terus itu. 25 orang saya duduk di tengah ngomong, padahal saya sendirian. Saya waktu itu sendirian, tapi saya terus seperti itu. Dan benar terjadi seperti yang saya pikirkan. Itu luar biasanya kekuatan dari pikiran Anda. Semua berasal dari Anda. Ya, di NDT, di VS juga sama. Khususnya yang namanya VS itu libet tiket. Nah, banyak orang libet tiket ketika di akhir libet. Benar gak? Itu tuh manusia. Kenapa? Dimepet-mepetin dulu, baru kerja. Pasti upline Anda promosikan. Sudah mau habis. Kalau Anda mau untung segera nepi. Kalau enggak Anda belinya kemahalan. Gitu ya, baru sadar. Kalau sejak awal Anda bisa afirmasi ke dalam diri Anda. Wah, kalau saya beli ini, berapa terjual ke ini, ke grup ini, sekian, grup saya akan gede semua, hadir di sini akan besar sekali. Semangat Anda beli tiket early bird vision seminarnya. Akhirnya terjadi seperti apa yang Anda pikirkan. Kenapa? Sejak awal sudah Anda rencanakan. Segala sesuatu terjadi yang besar itu karena sesuatu yang direncanakan. Saya hari ini bisa hadir di sini juga karena sudah direncanakan sejak awal. Saya dari dulu pingin menjadi pembicara. Itu salah satu keinginan saya karena saya dulu gak bisa berbicara. Dan satu hal saya bagi ke Anda. Untuk berdiri di sini dipelotin orang sebanyak ini, apalagi banyak orang yang usia lebih dari saya, soal pengalaman saya kalah telak terus terang. Tapi kenapa saya berani berbicara di sini? Ya, karena satu hal. Sebelum saya berdiri di depan ini, saya di bawah sudah berpikir. Kalau nanti saya berbicara di depan, saya bayangkan model Pak Louis Tanden. Boleh kan membayangkan model Pak Louis Tanden? Geraknya seperti apa? Antusiasnya. Terus saya ubah gambar itu menjadi gambar saya, tapi dengan gerak yang sama. Kan saya lihat Pak Louis kan pede kan. Jadi diubah seperti itu. Itu gambar saya pede. Afirmasi ngomong sendiri. Ya jadi pede lah. Mau gimana? Itu kira-kira gambaran bagaimana memanfaatkan afirmasi ke dalam diri Anda. Ya. Semua berasal dari apa yang Anda bayangkan. Sering orang gak berani maju ke panggung karena sejak awal di pikiran dia terus berpikir tentang nanti diketawain. Nanti ngomongnya garing gimana? Nanti gak ada yang tepuk tangan gimana? Nanti ngomongnya gak lucu gimana? Lain sebagainya. Itu problem. Jadi Anda harus perhatikan baik-baik untuk semua itu. Dan satu hal, early bird vision seminar pasti menguntungkan karena saya sudah merasakan sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Faktanya, ya, setiap vision seminar minimal saya early bird 10 lembar untuk saya sendiri. Nah, itu dia kelebihannya bisnis ini. Kalau Anda bisa memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh Unicorn. Nah, itu untuk 7 langkah. Dan bagaimana dengan 3 prinsip dasarnya, yaitu edifikasi, konsultasi, no crosslining. Untuk edifikasi, Anda juga harus afirmasi dulu. Wah, kalau nanti upline saya datang, ya itu akan membuat ledakan besar di grup saya. Itu orang akan membuat grup saya semua berkembang pesat sekali. Kalau Anda bayangkan seperti itu ngomong sendiri, ketika Anda promosi upline Anda begitu semangat. Contoh sederhana, ketika Pak Louis datang, semangat gak Anda? Kenapa bisa semangat? Karena dari awal Anda sudah tahu. Anda di dalam diri sudah yakinin kalau Pak Louis yang datang itu semua beres semua, benar gak? Semua negatif bersih, orang closing gede-gedean, benar? Coba Anda bayangkan upline Anda dan bayangkan dia datang sekuat itu efeknya. Pak Louis kalau datang Batam kapan lagi coba? Bisa dihitung gak? Bisa diprediksi gak? Saya rasa gak bisa. Medan aja gak dapat itu. Ya? Itu problem. Kalau Anda cuma harapkan cuma Pak Louis, kapan gede bisnis Anda? Upline terdekat Anda manfaatkan afirmasi. Kalau ini orang sudah ngomong, biarpun ceplos-ceplos sedikit, biarpun terbata-bata ngomong, kalau dia yang ngomong itu luar biasa perkembangan di grup saya berkat dia. Biarpun orangnya seperti apa, asalkan afirmasi Anda benar, ya, Anda promosi ke orang kuat, ya, terjadilah seperti apa yang Anda pikirkan itu. Oke, afirmasi, ya. Konsultasi juga sama. Nah, ketika Anda mau konsultasi, apakah Anda set di jadwal Anda di handphone, jadwal konsultasi berangkat, ini kondisi grup saya seperti ini, lain sebagainya. Oke, terima kasih, pergi. Terus gak pernah ada apa-apa terjadi di grup Anda. Pernah terjadi seperti itu? Konsultasi tiap bulan sama terus, gak berkembang, malah mundur. Kenapa tahu gak? Sejak awal dia tidak afirmasi. Kalau saya ketemu upline saya bakal dapat cara yang sangat sederhana untuk mengembangkan bisnis saya berkali lipat. Ketika ketemu upline, antusias. Upline ngomong sedikit, gitu ya. Ketika itu
Anda menerima informasi yang diberikan pelayan Anda, sepulang dari sana terus pikirkan, yes ini gede, yes ini gede. Akhirnya benar-benar terjadi karena semangat Anda mengubah segalanya. Itu penting sekali. Sama, ketika Anda ketemu downline juga sama. Beberapa kasus terjadi di grup saya, di mana downline saya, front saya, ya, dia punya downline. Front saya itu terus ngomong ke saya, Pak ini orang nggak betul gini-gini ngomongin downline-nya. Lucu kan? Upline ngomongin jelek downline-nya. Kata orang ngaku dosa ke saya gitu ya. Saya dengarkan kok kayak negatif banget. Ini orang maunya saya kutuk jadi kentang, ikat di di goni, senggol pakai mercy kata upline saya ya. Maunya seperti itu. Downline-nya itu mau saya bikin gini. Saya pikir ini kok kayaknya kegawat banget. Oke, coba saya ketemu dulu. Akhirnya saya ketemu dengan orang itu dengan cara apa yang diajarkan di Mencari Kawan. Ngomong baik lah sebagainya. Ternyata 100% berbeda dengan apa yang dikatakan oleh front saya. Ternyata front saya punya masalah hubungan dengan downline saya. Kalau sejak awal apa yang dikatakan oleh front saya ini saya terima dan saya afirmasi. Saya ketemu si downline itu pasti kondisinya saya lagi bete. Kata bapak ini gini ya. Pasti seperti itu kan. Habis saya mengubah semua itu, saya gak mau ada afirmasi negatif tentang grup saya. Saya punya grup yang terbaik pokoknya, gimana pun. Ya, rumput tetangga boleh lebih bagus, tapi grup saya paling bagus. Kan boleh seperti itu kan? Nah, bagaimanapun tuh saya seperti itu, saya turun ke bawah. Ternyata yang front saya itu yang ngawur. Di bawah tuh bagus. Akhirnya front saya akhirnya tewas. Tapi di bawah tuh akhirnya menjadi salah satu kaki yang kuat saya. Jadi Anda juga perhatikan satu hal. Afirmasi tentang upline, afirmasi tentang downline. Siapa sih upline Anda, siapa sih downline Anda? Apa sih manfaat mereka buat Anda? Anda harus pikirkan itu. Bayangkan itu sudah terjadi. Nah, untuk yang namanya no cross line juga sama. No cross line ini dalam arti perlu digarisbawahi bukan berarti tidak boleh ngomong dan sebagainya. No cross lining hanya dibatasi pada bagian tidak bicarakan bisnis masing-masing. Di luar itu seperti kerjasama buat OPP silakan, vision seminar silakan. Di satu OPP gabungan beberapa grup juga bagus sekali. Karena kenapa? Ketika orang maju, new bintang ini, Anda lihat gini, Anda lihat orangnya, Anda langsung pikir kayak gini aja bisa. Kalau saya pasti lebih, benar gak? Ketika itu semangat Anda timbul luar biasa sekali. Ya, ingat poinnya. Ya, malah hari ini saya sharing kepada Anda khususnya bagian afirmasi Anda perlu lakukan dan satu hal. Pikirkan bahwasanya setiap acara EM ini akan mengubah grup Anda menjadi grup yang besar. Afirmasikan dan manfaatkan EM ini dengan baik sekali. Ya, EM ini sangat bermanfaat buat Anda mengembangkan bisnis ini. Perkembangan bisnis Anda bisa dihitung dari jumlah yang hadir di EM. Dan malam hari ini, ya, sharing saya sampai di sini. Ingat satu hal, dengan afirmasi yang positif.